Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematik yang berjudul impian seseorang ketika nyawanya telah di kerongkongan, ya. Impian seorang ketika nyawanya telah di kerongkongan. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, tentang seorang akan meninggal dunia ketika malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia ingin ditunda kematian sebentar agar bisa melaksanakan suatu amal soleh yang sangat agung, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yaitu hartanya atau anaknya yang membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh dia benar-benar orang-orang yang merugi, ya. Sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada yang merugi kecuali orang seperti ini, yang hartanya yang seharusnya membuat dia semakin tinggi di hadapan Allah, malah justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, yaitu malaikat maut di hadapannya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lalu dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Ajalin qarib itu sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Lalu Allah berfirman, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguh Allah tidak akan menunda dicabutnya nyawa seseorang, ajalnya tidak akan ditunda sedikit pun jika telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di ayat ini Allah jelaskan tentang kondisi seorang yang maut sudah di hadapan matanya. Kita tahu bahwasanya seorang ketika akan meninggalkan dunia ini, dia mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang disebut dengan sakaratul maut, yang kedua disebut al-ihtidar, dan yang ketiga yaitu al-maut, kematian. Adapun sakaratul maut adalah kondisi kesulitan, kepayahan yang dia alami menjelang kematian. Namun dia masih bisa berbicara, dia masih bisa mungkin berzikir, masih beramal saleh ketika itu masih bisa. Kondisi kedua, ya, dia masih bisa bertobat, sakaratul maut masih bisa. Ya, amal dia masih dianggap. Kondisi kedua ketika sudah ihtidar. Ihtidar itu malaikat maut sudah di depan dia, tinggal mencabut dan sudah mulai proses pencabutan ruhnya. Atau disebut juga dengan hal al-mu'ayanah, kondisi melihat. Maka dalam kondisi ini maka amal soleh apapun tidak akan diterima karena nyawa sudah mulai dicabut. Disebut dengan al-ihtidar, nyawa mulai dicabut. Seperti Fir'aun ketika sudah melihat malaikat maut maka dia bertobat, ya. Ketika adrakahul gharaq, ketika dia akan tenggelam, dia berkata amantu, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah maut dia lihat di hadapan matanya, mu'ayanah, dia melihat kematian. Kemudian juga seperti dalam ayat ini, ya, dia sudah mau mati maka dia ingin ditunda kematiannya. Nabi juga bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ini namanya ihtidar. Malik nyawa sudah mau keluar. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh namanya al-maut, kematian. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh disebut dengan apa? Kematian. Nah, ketika nyawa dalam proses dicabut, maka orang ini yang mau dicabut nyawanya berangan-angan, dia minta untuk ditunda sebentar. Namun kita tidak melihat
perkataannya tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian, ini ada orang mau mati di atas tempat tidur, nyawa sudah di kerongkongan, kita enggak lihat datangnya malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Kalian yang hadir di situ tidak melihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian, para pengunjung, para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat kami. Itu malaikat tidak terlihat. Sesungguhnya orang ini ketika akan dicabut nyawanya dia berbicara, tapi kita enggak lihat dia berbicara. Dia mengatakan, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar. Barang sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, sebentar aja. Apa yang ingin dia lakukan dengan waktu yang sebentar tersebut? Dia ingin fa'as-saddaqa, dia ingin bersedekah. Para ulama khilaf tentang kenapa orang ini ketika dia akan mau meninggal dunia, dia berangan-angan ingin sedekah. Dia tidak bilang saya ingin salat, saya ingin puasa, saya ingin, tapi dia ingin sedekah. Kenapa? Ya. Ada yang mengatakan karena dia tidak ingin seperti orang-orang munafik yang punya harta tapi pelit. Karena di awal surat Allah atau sebelumnya Allah menceritakan, mengatakan tentang orang-orang munafik, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Di mana orang munafik berkata, janganlah kalian berinfak kepada Muhammad sampai orang-orang di sekitarnya pergi, yaitu mereka berwasiat kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan untuk dakwah. Jangan kasih. Ini sifat orang munafik. Sehingga dia ingin tidak seperti orang-orang munafik. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian yang lain adalah dengan yang adalah sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kerjaan orang munafik adalah menyuruh kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan, bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar murkar nahi ma'ruf. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi anil ma'ruf. Dan di antara sifat mereka, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka melipat tangan mereka, maksudnya mereka pelit. Mereka pelit. Maka ada yang mengatakan, orang ini ketika akan meninggal dunia, kemudian dia berangan-angan untuk bersedekah karena dia tidak ingin seperti orang-orang apa? Munafik. Ini pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan dia ingin bersedekah karena dia tahu dia mampu untuk bersedekah. Ya, tentu kalau orang mungkin hartanya banyak, dia ingin apa? Ingin sedekah. Ya, ingin sedekah. Amal spesial yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang bisa kuat bersedekah? Orang yang punya apa? Harta. Orang yang punya harta enggak bisa bersedekah. Kebetulan harta dia banyak, tapi dia keburu meninggal tidak sempat bersedekah. Maka dia ingin bersedekah. Dia tidak bilang ibadah yang lain karena dia ingin bersedekah. Ada yang mengatakan sedekah karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang terbaik untuk kebaikan dia di alam barzakh maupun di akhirat. Karena keutamaan sedekah sangat-sangat banyak. Mungkin dia punya ibadah-ibadah yang lain, ya. Mungkin dia salat, tapi dia lupa untuk sedekah. Ya. Dan ternyata sedekah ini luar biasa efeknya bagi kehidupan seorang di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka dia ingin dikasih waktu sebentar saja. Ya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja, 5 menit, 10 menit. 10 menit sudah cukup untuk buka ATM banking kemudian kirim 1 miliar. Cuma butuh setengah menit, ya enggak? Tinggal kliknya yang berat. Kalau pencet-pencet nomor 00 mudah. Sudah nolnya sudah 6, tambah lagi nolnya sudah 7, tambah lagi nolnya sudah 8, sudah ratusan juta. Cuma oke-nya ini sudah oke, paspornya pura-pura lupa, ya repot. Sehingga
Dia dikasih waktu, kalau dikasih waktu 5 menit saja, dia ingin bersedekah. Tapi Allah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Kalau sudah tiba nyawa seorang, tidak akan ditunda. Demikianlah orang-orang berangan-angan tatkala bermimpi, berangan-angan ketika waktu sudah lewat, penyesalan yang tiada guna. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kita akan mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Kita akan mengalami namanya halatul ihtidhar, yaitu nyawa di kerongkongan. Kita akan mengalami. Maka jangan sampai kita berangan-angan seperti dia. Kita ingin kalau kita punya harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min mali, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri? Sahabat berkata, mana ada orang lebih suka kepada harta ahli warisnya? Semua orang lebih suka hartanya sendiri. Ahli waris saya siapa? Kalau saya meninggal, ahli waris saya itu istri saya, anak saya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi tinggal anak sama istri saya. Ya. Kalau ternyata anak sudah besar, sudah berkeluarga, sudah... Ya. Mana lebih saya suka? Saya punya harta sendiri atau harta anak saya, harta istri saya? Lebih enak punya harta sendiri. Kita harta anak saja kalau kita minta enggak enak, ya enggak? Kalau anak kita kaya, kita minta-minta kan enggak. Coba kalau harta sendiri kan terserah kita. Apalagi istri minta-minta, aduh, malu-maluin. Ya. Meskipun istri kita kaya, kita minta enggak enak, harga diri dong. Anak kita kaya, kita minta juga enggak enak. Itu ahli waris kita. Kalau dia punya harta, mana lebih suka? Harta dia atau harta kita sendiri? Lebih enak harta kita sendiri. Maka Nabi membuat agar seorang berfikir, kalau kau lebih suka hartamu, mumpung lagi di tanganmu, maka gunakanlah untuk kemaslahatanmu yang paling utama, untuk dunia maupun akhiratmu. Karena kalau kau pelit-pelit, kau tidak sumbangkan di jalan Allah, begitu kau meninggal, ini harta lari ke ahli warismu. Kalau lari ke ahli warismu, seandainya ahli warismu yang bersedekah, dia yang dapat pahala, bukan kamu. Yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maka seorang kalau sudah memenuhi kewajibannya untuk anak istrinya, hendaknya dia memikirkan tentang akhirat dia, tentang alam barzah dia. Ya. Nabi berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa ma maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Hartamu cuma yang kau makan, itulah hartamu sungguhnya. Kau makan selesai. Yang kau pakai itu hartamu, baju kau pakai, motor kau pakai itu hartamu sungguhnya. Sama yang kau sedekahkan kau bawa di dalam alam kubur. Sama yang kau sedekahkan itu yang akan berjalan dalam alam kuburmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Sisanya itu bukan hartamu. Baik, kau punya uang banyak, punya uang 1 triliun, yang kau makan cuma tahu goreng, ayam goreng, itu yang kau makan. Itulah hartamu. Yang lain yang bukan kau makan, bukan hartamu. Kau punya mobil 100 karena kau punya rental mobil. Yang kau pakai itulah hartamu. Yang lain kau tidak pakai. Sesungguhnya kau tidak menikmati itu semua. Yang kau nikmati yang kau pakai. Iya enggak? Rumahmu 10, yang kau pakai 1, itulah rumahmu sesungguhnya. Karena yang lainnya kau tidak pakai. Tetapi kalau kau infakkan di jalan Allah, maka semuanya akan kau pakai. Di alam barzakh maupun di mana, di akhirat. Maka seorang selain dia memikirkan kesejahteraannya di dunia, hendaknya dia berfikir kesejahteraannya di alam barzakh, apalagi di akhirat. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, Rasulullah suruh bagi-bagi. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, ma baqiya minha, masih adakah yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari daging kambing tersebut, ma baqiya minha illa katifaha, semuanya sudah saya, tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing, saya belum bagikan, ini yang tersisa.
Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru yang tersisa, ya, semuanya tersisa di akhirat. Justru yang belum dibagi itulah yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang akan sirna. Ya. Semua yang dibagi justru itu yang tidak sirna. Yang tidak dibagi itulah yang sirna, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang tersisa buat kita dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit thalath," bahwasanya mayat diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh istri, keluarganya, anak istrinya, diikuti oleh hartanya yaitu budak-budaknya, mungkin mobilnya ikut ngantar, ya. Dan amalnya. Fayarji al-ithnan, maka 2 pergi meninggalkan dia, yaitu hartanya, keluarganya meninggalkan dia. Wa yabqa tsalis, dan tinggal 1 yaitu amalnya. Bukankah kondisi kita demikian kalau kita sudah meninggal dunia? Benar anak kita datang, istri kita datang, tapi mereka akan meninggalkan kita. Bahkan ketika mereka meninggalkan kuburan, Allah membuat telinga kita mendengar langkah kaki mereka meninggalkan kita, semakin menjauh hingga hilang. Jelaslah bahwasanya kita pasti sedang sendirian. Istri yang kita cintai yang katanya hidup semati ternyata tidak. Sehidup semati katanya. Sehidup semati. Bukan sehidup semati. Saya hidup kamu mati maksudnya. Sehidup semati. Tidak ada istri bilang saya juga mau dikubur bersama kamu. Omong kosong. Akhirnya kita meninggal, mungkin saja dia kawin lagi, mungkin. Kemudian mobil kita yang kita beli dipakai sama laki-laki yang baru. Semua meninggalkan kita. Harta kita yang kita kumpulkan, kita belikan rumah, belikan aset, belikan mobil baru semua. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Tidak ada. Tidak bisa kita. Dikubur pun kita nggak bisa pakai. Buat apa? Memang main mobil-mobilan dalam kuburan. Yang bersama kita cuma amal saleh. Itu yang menemani kita. Allah rubah dia bentuknya menjadi seorang yang tampan. Datanglah seorang laki yang tampan, yang wangi aromanya, maka sang mayat berkata, "Man anta?" Siapa engkau? Kata dia, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu. Aku adalah salat malammu, aku adalah sedekahmu, ya. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Oleh karenanya agar harta kita bisa ikut dalam kuburan, maka rubah jadi amal saleh. Rubah jadi amal saleh. Dengan disedekahkan di jalan Allah, maka akan menemani kita di kuburannya. Saya ditelepon kawan, "Ustaz, kirim nomor rekening." "Buat apa?" "Saya mau sedekah, Ustaz." Masya Allah. "Ya, saya mau harta saya nemani saya di kuburan." Dia bilang. "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Ini kirim rekening, ini ada yang butuh, kirim sana." Dia bilang dengan lapangnya, dengan lempengnya, "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan." Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang keutamaan sedekah, ya, agar kita semua termotivasi, baik pembicara maupun yang mendengarkan. Keutamaan sedekah sangat banyak, ya. Keutamaan sedekah sangat banyak, dan Allah memberikan keutamaan sedekah baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui keutamaan sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wasadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Siapa yang beriman kepada hari kemudian, dia pasti mudah untuk bersedekah. Siapa yang beriman bahwasanya harta yang dia sumbangkan akan membangun istananya di surga, maka dia akan mudah bersedekah. Karena dia sedang bikin rumah yang mewah di akhirat. Sudah ada uang taruh, ada uang taruh, ada uang taruh, semakin besar istananya di akhirat kelak. Kalau dia yakin itu, pasti mudah bagi dia untuk bersedekah. Tapi kalau dia kurang yakin, dia bangun rumah di dunia, gede-gede, paham? Gede-gede, kolam renangnya gede, rumahnya gede, mobilnya mewah. Tapi kalau dia yakin dia akan bangun dengan uang ini, dia bangun istana di akhirat, dia pasti bangunkan banyak-banyak, besar-besar. Apalagi rumah dunia akan ditinggalkan dan rumah akhirat abadi. Makanya dikatakan oleh penyair, lidulil maut wa bunulil kharab.
Lahirlah kalian untuk menuju kematian dan bangunlah kalian untuk menuju kerusakan bangunan tersebut. Kalau bukan bangunan yang rusak sebelum kalian, kalian yang rusak sebelum bangunan tersebut. Tapi kalau bangun di akhirat, tidak akan rusak, semakin besar dan besar. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah bukti bahwasanya kau beriman. Manusia diciptakan punya kodrat sangat cinta kepada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Bahkan sebagian orang lebih cinta hartanya daripada istrinya. Saking cintanya pada harta. Luar biasa. Dalam ayat yang lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu cintanya kepada harta sangat tinggi. Maka untuk melepaskan harta tersebut tidak mudah. Dia harus punya iman. Maka kalau dia imannya tinggi, dia mudah untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah yang dia keluarkan akan bangun untuk kemaslahatan dia. Bangun istana di surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang sedekah, Allah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Di antaranya dia berikan pemberian kepada tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhirat, dia akan memuliakan tamunya. Tamunya datang, dia sambut, dia jamu. Karena dia beriman, ini ada balasannya di akhirat kelak. Di dunia sebelum di akhirat. Maka sedekah itu di antara kemuliaan adalah bukti keimanan. Karenanya kalau kita baca Al-Quran, banyak isinya suruh sedekah, banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan. Ya. Ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang berinfak ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha matraba. Yatiman dha maqraba atau miskinan dha matraba. Kata Allah, kalau dia ingin melewati halangan untuk masuk surga, apa yang dilakukan? Fakkur raqabah, merdekakan budak. Butuh duit atau tidak? Butuh duit. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau bagi-bagi makanan di tatkala musim kelaparan, bagi makanan butuh duit atau tidak? Sedekah. Yatiman dha maqrabah, bantu anak yatim yang masih punya kekerabatan, bantu juga butuh biaya. Au miskinan dha matraba, atau dia bantu orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah, juga butuh sedekah. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali sedekah banyak sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, iman yang sungguhnya, kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian cinta menginfakkan apa yang paling kalian cintai, tidak. Itu berat. Allah mengatakan sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Harta kita cinta, kita infakkan. Tapi para sahabat ketika menerapkan ayat ini, mereka menerapkan menginfakkan yang paling mereka cintai, bukan yang mereka cintai aja. Makanya sahabat ya Abu Talha ketika dengar ayat ini, dia bilang, saya punya kebun yang paling dia cintai, harta aset paling berharga, bayruha, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia cari harta yang paling dicintai. Umar bin Khattab ketika ingin berwakaf, dia cari aset yang paling dia cintai. Yang dia dapatkan kalau dari perang Khaybar, dia dapat, itu dia infakkan dia. Dia cari harta yang paling dicintai. Khalid bin Walid ketika berwakaf, yang senjata dia infakkan, itu harta yang paling dia cintai. Itu sahabat karena imannya kepada hari akhirat sempurna. Oleh karenanya kalau kita bicara sedekah banyak sekali ya keutamanya. Tapi sekarang kita akan bahas. Ya, coba Rasulullah mengatakan, as-sa'i 'alal armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Yang ngurusin janda dan anak yatim seperti berjihad di jalan Allah. Ngurus pakai duit enggak? Bukan cuma pakai tenaga, juga butuh apa? Duit. Paling tidak nyarikan bantuan buat mereka. Pahalanya banyak. Apalagi ngurus anak yatim. Ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Ngurus anak yatim butuh biaya. Kalau pelit enggak bisa ngurus anak yatim. Bawa ke rumah, diurusin, disekolahkan seperti anak sendiri, butuh biaya. Taib. Kita akan bahas keutamaan sedekah. Taib. Pertama kita akan bahas keutamaan sedekah di dunia. Apa sih keutamaan sedekah di dunia? Di antara kehebatan sedekah, Allah berikan keutamaannya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya siapa yang bersedekah, hartanya akan ditambah, ditambah.
Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah bersumpah 3 perkara di antaranya kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun mal." Itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta. Al-Baji mengatakan bal zada al-mal, ya. Atau bal zadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah. Bahkan ada seorang yang saya kenal saking banyak bersedekah, sedekahnya luar biasa, terlalu banyak. Sampai dia bilang, saya lari dari harta, bahkan harta mengejar-ngejar saya. Subhanallah. Saya lari harta, bahkan harta mengejar. Hartanya bertambah-tambah terus, banyak sekali hartanya. Semakin sedekah tambah lagi hartanya. Semakin sedekah tambah lagi apa? Hartanya. Coba lihat para sahabat, sedekah kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya, sedekah kaya. Abdurrahman bin Auf sedekah kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf di mana kalau ngangkat batu dapat duit, saking kayanya. Kaya. Luar biasa. Oleh karenanya mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang punya uang 1 juta, dia sedekah 100.000, secara kasat mata tinggal 900.000. Tapi jangan percaya sama matamu. Yakinlah itu akan bertambah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ternyata orang yang bersedekah di antara keutamanya dunia, dia akan ditambah hartanya. Kemudian di antara faedah di dunia, orang yang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dapat kematian yang indah. Kata Rasulullah SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain akan mencegah dari kematian yang buruk. Mencegah dari kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan, akan terhindar dari kematian model seperti itu, ya. Kemudian juga bahwasanya sedekah akan menghalangi orang dari berbagai macam bala. Berbagai macam bala, banyak bencana yang menimpa dia terhalangi karena dia bersedekah. Subhanallah. Dan ini kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan bencana orang, dia menghilangkan kesulitan orang, dia menghilangkan, akhirnya dia dicegah dari bala. Apa kata dalam suatu riwayat dari Nabi Yahya atau seorang nabi yang dia berwasiat kepada Bani Israel, ya. Wa amurukum bisadaqah, aku merintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik rajulun asarahul adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi. Perumpamaan sedekah itu seperti ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya. Orang ditangkap oleh musuhnya. Kemudian musuh-musuhnya pun membelenggu tangannya di lehernya sehingga dia tidak bisa berkutik. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu, kemudian dimajukan ke depan untuk dipenggal kepalanya. Dia ikat tinggal dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang akan dibunuh ini berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal katsir." Fafada nafsahu minhum. Dia mengatakan, aku akan menebus diriku dengan harta. Kalian mau atau tidak? Kata mereka mau. Maka dia tebus dirinya dengan harta tersebut, maka dia pun selamat. Ini permisalan sedekah. Dengan engkau bersedekah, banyak keburukan yang akan menimpamu kau tebus di dunia. Allah hindarkan kau dari berbagai macam apa? Malapetaka. Allah hindarkan kau dari banyak bencana. Kemudian di antara keutamaan sedekah di dunia, ya, bahwasanya orang yang bersedekah akan bahagia. Orang yang bersedekah akan bahagia. Dan ini sama dengan kaidah juga al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya Rasulullah bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kemudian Rasulullah contohkan bagaimana kita membahagiakan orang, kata Nabi, au tatruda anhu ju'an, kau hilangkan rasa laparnya. Sedekah atau bukan? Sedekah, kasih makanan. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Sedekah atau bukan? Sedekah. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Sedekah. Subhanallah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang bahagia, Nah, kalau kau bikin orang bahagia, kau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul bakhil wal munfiq," perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin berinfak,
Kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima. Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai jubah dari besi, dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi, tulang ini. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa farat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Orang yang berinfak maka melebar besar jadi lapang, dia dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit. Baju tadi semakin sempit. Dia ingin kasih lepas, tidak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh. Halaka-halaka lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah berkata, in aradta talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lapang, fa'atimil miskin, maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum tidak ada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang, kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, Masya Allah. Satu lagi, dek. Kasih duit. Kenapa? Ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Apalagi kalau kasih duit ya. Oleh karenanya orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia. Ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Ya dibahas. Saya pernah baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan, membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Baru dia bilang, ya Allah, mudahkan urusanku. Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang? Sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin sanjungan sama sekali. Tidak ingin balasan sama sekali. Benar-benar murni karena Allah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh. Sumbangkan ya. Pingin sembuh ya. Disebutkan ya, Ibnu Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak, an qurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sab'i sinin. Ada luka keluar di lututnya, luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun. Waqat ala jabi'an walillah, sudah berobat, berusaha macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, idhab fa akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma. Pergilah engkau cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. Fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun
wa yumsik anka dam. Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. Fa fa'ala ar-rajul fabari'a, maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh. Baik, kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama, tadi sedekah harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut. Ya. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dia nikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut, begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzakh. Tapi ketika dibangkitkan, maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun, di padang mahsyar 50.000 tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas apa? Naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan di bawah terik matahari jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali 1 butir korma, sedekah sepenggalnya. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami, kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahanam. Apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Dalil bahwasanya sedekah amal yang paling termasuk amal yang paling kuat, yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahanam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi 1 menjadi 700. Kata para ulama, amal soleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah, jihad bil ilm. Kalau ada apalagi kemudian untuk jadi amal jariyah, bangun masjid untuk lahan dakwah atau apalah pokoknya untuk dakwah, ya, maka minimal pahalanya 700 kali lipat. Dia mengalami pengecualian berdasarkan ayat ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Berarti pahala cepat berlipat ganda, maka otomatis menjadikan surganya tinggi, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Yaitu janganlah kau iri kecuali pada 2 orang saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimah. Orang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian dia mengajarkannya, berhukum dengan ilmu tersebut, yaitu ulama. Yang kedua siapa? Yang kata Nabi jangan iri kecuali pada 2 orang ini. Yang kedua siapa? Rajulun atahu Allahul mal. Seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kau. Jangan yang lain, enggak usah cemburu, kata Nabi SAW. Cemburu pada 2 orang ini aja. Kenapa agama dibangun di atas 2 orang ini? Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu, ya tidak?
Makanya saya bilang Nabi SAW di awal dakwah, Allah beri taufik, Nabi menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka. Sampai Nabi berkata, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada orang ini. Oleh karenanya, fuqaraul muhajirin, para muhajirin yang miskin datang kepada Nabi cemburu. Karena teman-temannya yang kaya pada bersedekah. Kata mereka, ya Rasulullah, jadi mereka dulu berlomba-lomba, munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak, bukan karena hasad, enggak, tapi ingin bersaing sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah, amal pahala banyak karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Kami salat, ternyata mereka juga salat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi. Supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta. Sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa tasbiha wa kulli tasbihatin sadaqah. Bilang subhanallah sedekah. Takbiratin sedekah. Allahu akbar sedekah. Wa ta'dilu balal isnain sedekah. Ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan adil, itu sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi au tahmilu mata'u 'alaiha. Kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya, atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang kita bantu, itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyum kepada saudaramu sedekah. Oh, para orang miskin semangat, kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih. Datang lagi yang miskin-miskin, ya Rasulullah, mereka dengar. Dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Sudah itu karunia Allah sama mereka. Sudahlah mau diapain? Gampangnya demikian. Oleh karena kalau orang diberi rizki kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, siapa wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa? Harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya, ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya, ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Oleh karenanya, kalau kita punya harta jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya kita sedang membangun istana dengan harta tersebut.